Ape. Masuk. Anu, Ciblek mundur dikit. Oh iya. Ganjel tau, ganjel. Ganjel tau, ganjel. Bukan deh, mundur sini loh. Oh iya. Nun sewu nggih. Kamu kenapa tak suruh mundur? Iya. Jeleknya kejauhan. Gus. Iya, Blek. Kalau berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus 8 kan ya? 7. Oh, kok 7? Ya 7. 6, 7 baru 8. Oh yang? Kok 6 ke langsung 8 ke priwe? Iya, karena tujuanku mencintaimu. Tapi sorry ya Blek ya, kita beda pemikiran. Oh iya? Ciblek mikir Gus Miftah mikir lu cinta Luna. Tapi kan aku kayak Prilly, Gus. Prilly siapa? Prilly Koskoncororo Somoro Sosoro. Lah itu yura Prilly lagu tukang Sina, ini ya pringsilan. Monggo. Mbak Ciblek sehat ya? Alhamdulillah sehat, Gus. Tadi kesini diundang panitia apa? Disuruh jadi pawang hujan atau ngapain tadi itu? Tadinya disuruh pawang hujan tapi nggak jadi. Terus jadi apa ya, sekarang? jadi ganjel. Ganjel ini ganjel panggung. Tahu ganjel tau? Iya, ganjel tau buat ganjel Gus Miftah. Ya Allah. Aku sen diganjel karo Ciblek. Ya mbok gelem. Ora gelem sing kene ya. Maksudnya kena ora patut. Monggo Gus. Iya. Badhe ngunjuk napa Gus? Lah kopine teka-teka keprimen ya. Pundi panitiane kopine ora teka-teka? Ini tanda-tanda Mbak Ciblek. Gimana? Ya kopi saja langka, apalagi amplop. Oh, berarti jenengan mriki niki goleki amplop. Enggak, saya enggak pernah diamplopi. Oh, lah terus? Lah wong yang diamplopi asisten saya kok. Oh, nggih, masa jenengan. Ya, aku ketemu Mbak Ciblek tak sama. Ya Allah, Gus. Matur nuwun sangat mugi-mugi panjenengan diparingi sehat. Ora ono sing cilik. Panjang umur, Ora ono sing cilik murah kasih. rezeki. Ora ono sing Barokah nggih pokoke jenengan lah pokoke selalu sehat. Lari. Iya wes. Ngomong. Sampun lah wong kula mboten kados niku kok, Gus. Mboten nggih. Kula pun dangu nggih. Matamu. Lah mbok anu. Mbak Ciblek kalau dikasih uang biasanya dicelengnya apa ditabung? Ya, ditabung. Betul, yang bener ditabung, jangan dicelengi. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Iya, aku juga bukan celeng. Itu kelamaan loh. Oh, bagi loro keprimen. Wong bagi loro mungkin bagi angel banget tuh njaluk kesuwen. Anu arepnya, arep pamer duit tok. Bagi zona maning menang. Oh, zona maning. Wah, tapi aku percaya kalau Gus Miftah. Emane, kula sering daerah Gus Miftah biyen. Oke ya, dia sing jane panitia mikir kontrak. Oh, ngasih Mbak. Nggih, sampun lah. Di rumah punya sapi nggak Mbak? Di rumah mboten. Ya tuh kok dewe kok aku bojomu. Ora maksudnya waktu itu kok kena. Oh, tuh cangkemnya. Nggih. Aku wis suara ketemu Mbak Ciblek, wis kabeh wae. Nggih. Aku ngitung. Sampun dangu nggih matur nuwun sangat. Kayak ngopo kayak tangane. Oh ya wis. Nggih. Ketua panitiane kayak siji wendok kayak mesake. Nggih lah nggih. Nggak, jangan panitia kok dremis. Tong mriki tok nggih. Tong mriki ndarjo panitiane dremis. Halah kok dremis priwe? Lah nika sing Wingi ngomong ning pondok. Kepripun? Wis dika ergo murah ditawar. Oh alah. Niki. Ya nggih Ciblek kabeh wae. Matur nuwun Gus, ya ampun. Taron-taronnya ora kok ngedawak kok. Alah, biasanya wingi tak wayahe dhuwit ning pondok dilebokke susu kayak kiye. Kula dilebokaken apa Gus? Emah. Ya mbok kok nyocok angel ngleboken neh. Lato-latone cilik gaya. Tapi kula anu Suki lho. Suki. Suki apa? Disumbel kaos kaki. Monggo Gus. Itu namanya Suzuki. Oh, Suzuki. Kita susu bono kaos kaki. Nek kula Suro Ratu, Gus. Apa itu? Susu loro wis ora metu. Lah ketua panitiane Sukarlan. Apa? Langsung lengkar ning dalan.
Saya dulu sering layangan sama Mbak Cible ini, dalangnya almarhum Ki Endos. Ki Endos tuh ngaji sama saya. Lah Mbak Cible ini salah satu bintang tamu yang sering diajak sama almarhum Ki Endos. Lah tongkat yang saya bawa ini warisan dari almarhum Ki Endos. Saya bawa itu tujuannya cuma satu. Kalau pengajian saya ada pahalanya, saya berdoa mudah-mudahan almarhum Ki Endos dapat jariahnya. Nah, ini lah Pak Tato Pamuji ngersake oleh jariah dari saya ya kasih apa gitu. Apa yo? Nika malah ngutik-ngutik jane nyongor anu apa? Niki pelawak doyok, Gus. Oh Pak Doyok. Doyok Oh, tapi doyok KW. Doyok KW. Nggih, saking Oh, Kebumen. Kebumen kumisnya kayak jagung bakar ya. Semelek kete lah Gus. Sebelah ketek. Tapi kan bojone ciblek. Nggih Ya. bojo teng panggung. Oh bojo teng panggung, asline mboten. Bojo menurut kebutuhan. Menurut kebutuhan ya aslinya. Lah kumis itu sunahnya sebenarnya malah dikerok. Tapi ngingu yo ora apa-apa. Wong galing-aling, Gus. Aling-aling apa? Aling-aling untu. Aling-aling untu niku, Gus. Oh ya cangkemnya merongos ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada akhirnya orang itu yang dilihat itu adalah asarnya. Asar itu apa? Bekas. Lah untuk menciptakan asar yang baik ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Mulk. Tugas manusia itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Ciblek. Nah, yus dibayar kok orang terjemahke. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Ciblek silakan. Artinya saya udah disawer sama Gus Miftah. Terima kasih. Canggem. Ya Allah, tapi saya meyakini Mbak Ciblek ini orang baik. Iya. Maka saya berwasiat tolong Mbak Ciblek jangan dikubur sebelum mati. Nggak di air keras. Kalau mau di air keras nggak apa-apa. Buat gandulan kuncinya Gus Miftah. Alamat aneh. Kudu sing ngendi? Pak Kiai dengake niki nggih, nggih. Muga-muga awet nggih. Atau kita doakan, Awet napa? awet elek. Oh, nggih. Lu saya itu selalu menyarankan Mbak Ciblek, suami itu kalau pengen punya istri awet, jangan menikah dengan yang cantik, tapi menikahlah dengan yang jelek. Karena secantik apapun ketika muda, tuanya mesti elek. Lah kalau dari muda istrinya sudah jelek, insya Allah awet sampai tua tetap jelek. Contoh nih, Ora apa-apa. Sing penting elek kan, sing penting urip sehat, enten bolongane. lah bolong po, rupamu blek bolong. Anggih. Cangkeme bolongannya sedom. Ngertos sami kula mboten ngomong-ngomong napa nggih. Niku Gus Miftah sing sanjang piyambak. Berarti Gus Miftah niku wah jan pun ngertos bolongan. Alah cangkeme urung tau. Lah jenengan mikir nembe. Jarene doyok ya. Lah doyok ora tau ngomong napa-napa jenengan sih. Berarti kan udah tahu bolongan saya ya. Nyong si orang anang enek, Brek. Nyong orang anang enek. Kenapa? Gus Miftah kalau jare nyong. Ah, jarene doyok Oh kok. jare Rika? Lah bubuk lah. Masa Nyong. ya inyong nguntal bekasnya doyok kok. Iki mboten napa-napa kula siap. Lah mau tahu sih. Gajel toh, gajel. Cuaks. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, tugas menungso menika gawe cerita. Cerita yang akan dikenang oleh generasi berikutnya itu adalah cerita yang baik. Kulo sowan malam hari ini dalam rangka membuat cerita. Pak Pamuji gawe cerita untuk Cilacap 10 tahun. Kok ikut pengajian lagi? Mau nyalek Pak? Iya, enggak. Nah, biasanya saya itu sekarang curiga, kok ada orang mendadak gerapiak, mendadak sumeh, jangan-jangan caleg. Kok ada orang mendadak ikut pengajian, jangan-jangan caleg. Nah, biasanya begitu ya. Nah, kalau Ciblek mendadak ikut pengajian, jangan-jangan sudah mau mati. Gitu. Amin. Ya no mintoni apa? Mintone. Ya kita doakan lah, mudah-mudahan Ciblek masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Gus, kula sih kepengen urip. Halo sadom. Nah,
Den. Wis ngerti mbok anu bos. Ngerti. Ceredoyok ya. Aku kena. Cerita yang baik ini yang perlu kita buat. Maka hari ini adik-adik yang muda membuat cerita itu melalui apa Pak? Melalui medsos. Semuanya punya YouTube, punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok. Cerita yang kita posting di media sosial akan menjadi jejak digital yang akan dilihat oleh anak cucu kita. Kalau dulu Bung Karno meninggalkan jejak dengan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dengan panitia tim pembuat Pancasila meninggalkan jejak dengan membuat Pancasila, merumuskan Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Pertanyaannya adalah, generasi muda hari ini, begitu banyak yang kamu posting di media sosialmu akan menjadi jejak digital yang akan dikenang oleh anak dan cucumu. Maka sederhana saja, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan ada pertanggungjawaban. Pemimpin ada pertanggungjawaban, rakyat pun juga akan ada pertanggungjawaban. Termasuk orang yang menggunakan medsos juga akan ada pertanggungjawaban. Makanya dalam Yasin Allah mengatakan, satu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang dilakukan. Jangan kamu anggap sepele nak, postinganmu akan menjadi jejak digital. Saya hitung begini analisa medsos saya. Ternyata antara Facebook, Instagram, sama TikTok itu mempunyai user yang berbeda. TikTok itu generasi Z, rata-rata 25 tahun ke bawah. Walaupun sekarang 40 juga banyak. 40 tahun Instagram, 50 tahun ke atas biasanya menggunakan Facebook. Makanya kemarin ada Mbak Ciplet, Jamaah Inyong umurnya sudah tahun janda. Nulis status di Facebook jam 11 malam. Apa statusnya? Ada nggak yang mau jadi imamku? Janda umur 60 tahun. Akhirnya saya komentari, ada Mbah, sinten Gus? Israel. Sudah tahun gula imam. Nah, dulu para musonif, para kiai, para masayikh, mereka meninggalkan jejak digitalnya dengan apa? Dengan kitab-kitab yang hari ini bisa kita baca. Sang Hujatul Islam umpamanya meninggalkan begitu banyak jejak dan asar yang bisa kita baca, seperti kitab Ihya. Ibnu Athaillah Sakandari meninggalkan asar seperti kitab Hikam. Pertanyaannya adalah, kita generasi muda mau ninggalin apa? Saya ketemu Pak Kiai Said, mantan ketua umum PBNU. Kebetulan saya sama Pak Kiai Said itu sama-sama prof. Kalau Pak Kiai Said itu profesor, Gus Miftah provokator. Nah, Gus, kamu cepat nulis buku. Kenapa Kiai? Karena besok kalau kamu mati yang akan dibaca bukumu. Saya bilang, kalau sekarang saya nggak perlu menulis buku Kiai. Kenapa? Karena besok kalau saya mati, orang nggak perlu mencari buku saya. Cukup membuka Google, membuka YouTube, mencari nama Gus Miftah. Cibla tahu, Gus Miftah itu mendapatkan penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Dalam hal apa? 5 kategori. Salah satunya apa? Silet British yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk, bokongnya gambarnya Gus Miftah. Dan yang paling menjijikkan adalah mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah, ada tulisannya, silitmu adalah rezekiku. Ini akan menjadi jejak digital, Pak. Sampai populernya saya, Pak Moji, ada Purel, pemandu karaoke di Banjarmasin, dadanya di atas payudara ditato Gus Miftah. Saking ngefansnya sama saya. Akhirnya juraganya video call sama saya angkat, Gus ini yang ngefans sama Gus Miftah. Mbak Purel dadanya ditato Gus Miftah. Bener Black, Gus kawet deh Gus Miftah. Saya tanya, seger matamu seger. Untung aku lihatnya pakai kacamata hitam, sehingga mataku mendelik tidak kelihatan. Saya tanya, Mbak, itu kenapa kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans sama Gus Miftah. Tapi kenapa harus ditato? Kan dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya.
Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi saya yakin karena cinta kita akan bersama di surga. Mah aku ngono. Saya bilang tatomu bagus Nduk, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang turun dikit. Untung bocah wayu sing tato lah supaya ciblek ya aku mutah-mutah. Tolong dong Gus, saya ditato. Emah. Nah, itu apa nih? Orang dia susu begaya black. Nah, Ngerti kok ya. Pak Kiai primen iki Pak Kiai. Apal banget. Seluruh badan saya kok apal. Tapi aku bangga loh Mas. Mas Doyok aku bangga. Bangga apa? Seorang Gus Miftah apal seluruh badanku. Lah cangkemmu. Bolongannya sedom ora duwe susu barang. Ya tak rambek kayak karo asistenku kapok lho kowe. Ya siap. Oh siap. Windre rabine ndre iki lho ndre, ciblek ndre. Lumayan lho, bujang ting-ting. Iya. Kalau nggak perawan dengan-dengan. Alah Andri rabi karo ciblek yo Andri so modar dhisik. Kakak ingin Nggak bisa keracunan. keracunan apa? Susu kada luarsa. Nah. Kok yo kene ketemu ciblek ki yo ngopo iki mau aku. Jan. Sengaja ya kamu datang ya. Iya dong. Kamu kangen sama aku ya. Iyalah masa sih. Ya iya. Apa namanya? Aku kan ngefans juga. Terus sama yang, Gus yang kamu Miftah. tato apanya? Ya apa dong aku manut. Gus, ikan hiu makan dinamit. Cakep. Ayo kita merit. Ih! Ana beli triplek ngombene susu. Apa? Ciblek abapmu mambu. Men lah. Men elek banget. Men. Orang mesra men. Aku suka pasrah. Anak triplek minum susu. Apa? Anak ciblek pakai asu. Men. Lah men maneh. Sing penting asune Gus Miftah ya ora. Lah, asli bisa keprimen. Mau disuapin apa Gus? Enggak. Enggak. Ciblek tahu bedanya asu di Amerika sama asu di Indonesia? Oh iya beda. Bedanya apa? Kalau di Amerika kan kena di luar negeri. Enggak itu. Kalau di Indonesia kan di sini. Enggak. Apa? Kalau asu di Amerika itu seperti teman. Kalau Tapi- teman di Indonesia seperti Asu. Begitu ya. begitu. Makanya saya kemarin bilang, kalau kamu pengen menjelek-jelekkan saya, nggak usah cari kepada siapa-siapa. Kamu cukup tanya teman saya, karena teman saya paling pintar menjelek-jelekkan saya. Nah, itu banyak kan terjadi di kota-kota besar. Ya sing ngelek-ngelek si ciblek ya paling si doyok kayak gini. Wajar apa lah? Apa yok? Ora kapok. Yo cangkemmu merongos kok yok. Nah, para pejuang bangsa itu kemudian bisa menjadi orang hebat karena ada 6 semangat yang kemudian mereka pelihara, mereka jaga. Apa semangat itu? Yang pertama semangat i'tiqadiyah, yang kedua ta'budiyah, yang ketiga akhlakiyah, yang keempat akliyah, yang kelima usrawiyah, dan yang keenam ijtimaiyah. 6 ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebelum membahas 6 ini, yuk selawatan dulu yuk. Santai le, tak sangoni le, santai wae. Kiai sugih kok. Allah ki adil loh Pak Pamuji. Ngerti aku pengajian di Cilacap, amplopnya cilik. Besok pagi saya diundang sama Pak Prabowo, amplopnya gede. Bisa nggih tombo. Diundang dah Cilacap ya murah, ditawar. Dirampok ciblek, pas. Kopine sangit, iki yo ngono. Kiyaine nggo wanteng tutupe pink, lah. Menjijikkan. Masa pink kayak kiai ya kan jijik ya. Yo, minta selawat apa? Apa? Oh, anak soleh. Ciblek mau selawat apa? Oh nemen, lagunya Gilga.
ngomong miring apa jengking. Aku suka jengking. Ya leh, suka jengking apa? Le selawat apa le sing apik le? Sing lagi ngetren apa lagi ngetren? Minta apa? Minta apa? Apa? Gus? Kelebus? Iki ngundang Gus Miftah apa di keempat to cok lho. Kelebus ki lho. Wis selawat persatuane Gus Miftah dhisik ya. NU Muhammadiyah. Iki siir nggih wong NU dhisik. Ya tetep cangkem NU kabeh. Wah, kaos apik temen ya. Oh. Presiden para pendosa. Gus Miftah. Rakyatnya siapa? Doyok sama Ciblek. Bapak NU Ibu Mus Limet serat tenanan blas. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansora Gose Rona bapak kok. Kamu gak usah terlalu semangat, amplopmu gak jelas. Sorry ya mas ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Sabar, sabar. Tak dongake bocah-bocah hadroh besok semuanya punya istri cantik seperti Ciblek. Amin. Amin. Lumayan. Kalau kamu dihina, halah anak hadroh modalnya cuma sarung. Kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Isinya ya cilik. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat Kang berkat bae sing dipikir. Pilih berkat apa rahmat? Rahmat apa berkat? Ya berkat. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa mana panitia infak katanya mau bangun musola kotak ya sini aku nyumbang aku nyumbang apa Kotak yang di atas di panggung. kotaknya mana kotaknya dibagi lo panitia ora siap bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane maning sing gawe Ciblek apik maning Masa sih? iya Ya ampun. Aku juga mau dong. santet meteng kok malah Sepikul cengkol, sepikul jeruk, mlakune ngekol, kapotan turi-turi putih. Ah, tisu Gus, tisu, tisu. Lah ya ampun, tisu Gus. Tisune tak benahi nggo ngesut. Berkah amin. ya. Kajal tau, kajal. Aku takut nanti malam aku mimpi dia. Ih, Ya ampun. aku Zizi. Ih, jangan jijik. Aku kan bukan jijik. Ya Allah,
ketemu kancola awas Ciblek. Nggih, Ciblek ketemu sekarang anaknya bira. saya nanya satu. Anaknya satu, Gus, orang nggih. meteng maning ngapa? Boten. Mau bolongannya sedom ya. Lah jangan pun apa liki kok. Ya, wong Ciblek ya ngelahirke ora dari bawah, mutah. Wah, metu bayi. Mutah. Jenengan sing anu nggih. Alah matamu. Baik sing nunggoni maksudnya. Bayi ini doyok. Pas kulo. Oh begitu lahir bayi ini langsung kumisen kayak doyok. Apa kucing kok? Pak Panguji lho, uripe ayam rapi karo Ciblek langsung mangan onde-onde. Pak Panguji kalau makan onde-onde tak kasih tahu sarannya yang paling enak. Carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Enak itu, Pak. Ya. Gampang. Jumlah wijene onde-onde itu jumlahnya sama dengan kumisnya doyok. Kalau nggak percaya saya ngitung wijene, kowe ngitung kumisnya doyok kayak Aja lah. ya Allah, kumis agak lengan kayak dia. Gus, Nggih. onde-onde dirawun maning. Apa? Onde-onde dirawun maning. Onde-onde dirawuh mani, terus Aku ngenteni jenengan pirang tahun maning. Masuk, ganjel kok, ganjel. Ya Allah. Sorry Black, kalau jodoh pasti ketemu. Oh iya. Kalau tidak jodoh pasti bertamu. Ya, enggak apa-apa. 6 hal semangat pahlawan. Ini saya sampaikan supaya anak-anak muda Cilacap mempunyai semangat yang sama dengan para pahlawan. Amin. Amin. Jadi kita hari ini mengisi kemerdekaan dengan semangat pahlawan. Yes. Gue tak takoni jeneng pahlawan iso tak kayak duit. Terus pira-pira wani. Malah kancane Samsudin, tenan. Ditakoni malah kamu nanya. Bisa Ciblek ya. Kamu Dengan alam- nyanyi. Besok Ciblek, besok ini di alam kubur ditanya sama Munkar Nakir. Ciblek, man rabbuka, kamu tanya-tanya. Iya buk cangkemmu Blek. Digiebok delang gelundung, malaikatnya bengok cuaks. Pelan-pelan Pak Sopir. Yang pertama, para pahlawan itu mempunyai semangat iktikadiyah. Iktikad. Saya kalau ngomong iktikad ini ingat Deddy Corbuzier. Si botak dari Gua Hantu. Dulu Pak Pamuji, Mas Deddy itu bertanya kepada saya soal konsep keimanan. Dia tanya begini, Gus, iman itu apa? Ternyata ada jawaban menarik dari kitab Jawahirul Kalamiyah. Ma huwal iman? Al-imanu huwa an na'taqida annallah subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Yang namanya iman itu apa? Meyakini, mengiktikadi bahwa Allah itu disifati dengan semua sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Nah, para pahlawan mempunyai iktikad yang luar biasa. Mereka berjuang atas nama Allah, mereka berjuang diawasi oleh Allah, dan mereka berjuang bersama Allah. Kalau enggak itu berat. Makanya kenapa di pembukaan ada bahasa atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Yang ngapal undang-undang dasar tak kasih uang 300.000. Ayo undang-undang dasar, ayo maju. Ayo maju. Kalau kamu apa? Maju mas, maju. Ayo, saya ngomong tenane maju akhirnya tak kasih uang. Tapi harus apa undang-undang dasar. Oh, orang mungkin apa cah goblok kayak gie. Nah, ayo, siapa yang ngapal? Yang ngapal undang-undang dasar. Sekarang jarang Pak, lupa. Pancasila banyak yang nggak hafal, undang-undang banyak yang nggak hafal. Undang-undang dasar 300.000. Ayo Mbak Eka sini, Mbak Eka sini. Ayo. Sini dong. Harus hafal undang-undang dasar. Buktikan Cilacap orang-orang hebat. Ayo. Dikasih jalan, dikasih jalan. Sini dong. Cek. Apa? Sini dong, sini. Suruh naik Gus.
Ya, situ aja nggak apa-apa. Namanya siapa sayang? Namanya Alfa. Ngomong apa kamu ya? Pelan-pelan. Namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Alfa. Oh Alfa. Nggih. Alfa. Kok belum sudah Alfa? Alfa kelas berapa? Kelas 3 SMA. Kelas SMA. Cita-citanya pengen jadi apa? Istrinya doyok. Alah. Cita-citanya pengen jadi apa Mbak Alfa? Pengen jadi enggak Apa? Akmil. Akmil. Akmil, Akademi Militer. Kamu pengen jadi tentara? Insya Allah pengen. Ya kemarin tetangga saya daftar angkatan laut, nggak diterima gara-gara nggak bisa berenang. Dia marah. Ya saya protes, kenapa tetangga saya diterima angkatan udara padahal nggak bisa terbang? Cangkemnya ampun. Tapi kalau kamu mau jadi akmil, giginya harus bagus. Santrinya Gus Miftah kemarin ditolak jadi tentara gara-gara giginya jelek. Saya protes, Pak kenapa ditolak giginya jelek Gus? Pak tentara ingat, besok tentara itu tugasnya perang, tembak-tembakan bukan cokot-cokotan. Bilang. Ayo Alfa. Undang-Undang Dasar 1945 tak siapin duitnya 300.000. Ayo Pak. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan semangat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia, Bukan suatu pemerintahan, suatu pemerintah. suatu pemerintah negara Republik Indonesia, Nggak pakai republik, suatu pemerintah negara Indonesia suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terus dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah Undang-Undang Dasar 1945. maka disusunlah kemerdekaan negara kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Ayo dikit lagi. Yang terbentuk dikit lagi Dok. Yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Tepuk tangan Indonesia. untuk Alfa. Gitu dong, pemuda itu begitu. Wis tambahi ra 300, 500. Keren. Saya seneng dengan pemudi-pemudi gini. Ya, kita doakan kamu jadi akmil ya, Nduk ya. Nggih, amin. Tuh, tapi kalau jadi akmil jangan mandungi bojone. Kowe ngapa ya? Melu-melu boy tangan. Ya, Mbak Alfa tak kasih sendiri, jangan lewat dia nanti hilang. Nah, 500.000. Matur nuwun, Gus. Semoga kamu punya suami kayak Doyok ya. Amin. Mboten lah. Mboten. Kalau kamu kayak nanti dulu ditanya dulu. Kamu pilih suami kayak apa? Kayak dia, kayak Doyok, apa kayak Gus Miftah? Kayak Gus Miftah. Sorry Ayak ya, sorry. Ayah nyong lah. Untuk memperbaiki keturunan. Oh ya, pada merungus. Ya Allah. Merongos. Ya makasih Mbak Alfa ya. Nggih. Semoga kamu nanti malam ini tidak mimpi Doyok ya. Itu dong, anak-anak muda tuh keren gitu loh. Tepuk tangan tuh anak-anak Cilacap. Ya Papa Muji ya.
Sekarang tuh kadang-kadang Pancasila aja nggak hafal kok. Kemarin saya tanya di Cilacap bagian mana itu sekolah. Kamu tahu nggak siapa nama Pak Wakil Presiden? Amar Ma'ruf nyambi mungkar lagi keprimen. Mumet dah inyong. Gampang, uang saya masih banyak. Ya ini Prabowo, ini Pak Presiden ya sugih ya. Yang sering undang saya ngaji Pak Prabowo sekarang Pak. Tiap hari diundang. Dan amplopnya dolar. Orang kayak ini Cilacap. Sidik duitnya lecek. Kayak ini Ciblek. Tapi kan aku cinta. Cinta Cilacap, cinta Ciblek, ngapaan. Arab GR. Percayalah wahai orang Cilacap, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Tahu. Sering neng kolam nguyuh kok hangat kayak gini. Iktikadiyah. Maka para pahlawan dulu mempunyai keyakinan bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Maka mereka merelakan tidak hanya banting tulang peras keringat, tetapi mereka juga mengkorbankan tidak hanya darah bahkan nyawanya. Orang diwedili. Jenderal Sudirman itu umurnya tidak panjang. Nggak sampai 50 tahun kok, 39 tahun. Tetapi jasanya seperti itu dikenang sepanjang zaman. Artinya apa? Kebaikan seseorang tidak ditentukan seberapa panjang usia yang dimiliki, tetapi seberapa manfaat yang diberikan kepada kemanusiaan. Dikenang oleh Jenderal Sudirman. Padahal umurnya nggak panjang. Anaknya Mbah Hasyim As'ari, Mbah Wahid Hasyim, usianya itu hanya 39 tahun, bapaknya Gus Dur. Tetapi namanya harum. Kenapa? Ada nilai manfaat. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka punya iktikad, keyakinan. Bulan Suro ini adalah bulan iktikad. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, begitu banyak doa Nabi dan Rasul yang Allah ijabah terjadi di bulan Muharram. Makanya konco-koncoku, ini lek saiki le. Mumpung ini masih bulan Muharram, tambahi iktikadnya, tambahi keyakinannya bahwa satu-satunya pemberi solusi itu adalah Allah. Satu-satunya jalan keluar itu adalah Allah. Gus Miftah sering mengatakan apa? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Iktikate iki lho. Kita dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih leher Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai iktikad, ini benar perintah Allah. Dia meyakini melalui dalam hatinya, tidak hanya akalnya. Keyakinan Nabi Ibrahim dikejutkan dengan leher Ismail diganti dengan seekor domba. Artinya apa? Gak mungkin perintah Allah itu sia-sia. Lah, kita hari ini yang doanya belum banyak diijabah oleh Allah, barangkali iktikadnya yang kurang. Orang yakin. Bagaimana ngurus bangsa? Dengan nasib kita sendiri saja kadang-kadang tidak yakin. Mas, kenapa kamu gak berani menikah? Saya belum punya pekerjaan tetap, Gus. Anda salah. Saya belum punya gaji tetap, Gus. Anda salah. Bola-balik Gus Miftah ngomong, segeralah menikah. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah goblok. Kalau barokahnya kebuka, jalan bayinya pasti kebuka. Aja buka ciblek sakdom. Iktikad itu loh Pak, yang susah itu. Coba kayak calon-calon pemimpin hari ini, mereka nggak percaya diri. Karena mereka nggak percaya diri, nggak punya iktikad. Mau nyalon jadi DPR, nyuap rakyat, ngamplopi rakyat. Makanya jangan kaget, dulu Pak Pamuji di Semarang ada caleg membuat amplop 80 amplop. Satu amplop isinya 20.000 untuk nyuap rakyat. Delalah ketangkap sama KPK. Saya tersinggung sebagai rakyat. Kenapa? Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Padahal mohon maaf, saya kemarin dari Purwokerto di Gang Sadar, telembok paling murah, sak jam 200.000. Ya apal kan nyong kayak ini telembok.
Apa? Jujukna. Jujukna kan Rika tamu reguler. Kamu tahu Telembok itu pekerjaannya apa? Jualan kerotok. Apa kayak kerotok makan manuk? Manuknya siapa? Doyok. Telembok yang paling murah sejam 200.000. Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Berarti mahal Telembok apa mahal suara rakyat? Telembok, hidup Telembok. Orang yang mau jadi pejabat, jadi DPR nyuap. Kenapa? Karena dia tidak punya etikot yang baik. Makanya nyuap. Pada kita itu sekarang udah nggak laku Pak Pamuji. Kok dalil ar-rasi wal murtasi finar, yang nyuap dan disuap sama-sama di neraka. Wes rapayu Pak. Orang nggak takut yang nyogok dan disogok sama-sama di neraka. Wong motor kereta 2010 Bu. Sampai kemudian saya itu tertampar dengan kalimat Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengatakan apa? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu mengejar dunia yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap akhirat yang belum ada jaminannya untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia Allah jamin, masih kita kejar. Akhirat gak ada jaminan, gak pernah kita kejar. Makanya kemudian saya bilang apa? Permintaanmu bukan main, tapi sujudmu main-main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah memberikan segalanya, tapi ibadahmu semaunya. Maka disitulah Allah mengingatkan kepada kita dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kita Pak ngejar dunia, siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi lupa kita mengejar rezeki, tapi lupa dengan sang pemberi rezeki, kan goblok. Yang punya kopi katakanlah saya, kamu ngejar kopinya melupakan saya. Kita mengejar rezeki sana kemari, tapi lupa dengan sang pembawa rezeki. Pada diingatkan asyakku fir rizki asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Coba dijawab Bapak Ibu. Kita hidup di dunia itu karena kemauan kita atau karena diundang sama Allah? Karena kemauan kita atau diundang oleh Allah? Diundang bukan kemauan kita. Kemauan orang tua Gus, halah siapa yang bilang? Sekarang banyak orang menikah beneran di hotel mewah, kamarnya bagus, kelon mateng-mateng. Anak SMA di pinggir lapangan jadi. Loh, orang masalah mandul ujiannya orang menikah itu kadang-kadang apa? Sudah menikah bertahun-tahun, istrinya nggak hamil-hamil. Anak SMA nonton wayang, sak sarung sikile papat, dadi. Apa? Loh, doanya main meteng. Meteng itu nggak perlu doa, kamu nikah latihan meteng. Orang nikah kok meteng. Kayak dirimu, orang rabi malam Jumat nulis status ning WA. Malam sunah Rasul. Ke urung rabi nggawe status malam sunah Rasul ki karo sapa, Cuk? Mosok sunah Rasul karo sabun.